أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعظم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sedang sholat Id rahimakumullah. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatannya sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi yang berbahagia ini. Kita senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberi Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah. Tapi jangan sesekali kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah. Ingatlah azab Allah bersangatan tinggi. Allahu Akbar walillahil hamd. Salat dan salam buat junjungan kita, buat pemimpin kita, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita, uswatun hasanah, pedoman berkehidupan baik di dunia dan di akhirat. Dengan petunjuk-petunjuk beliau, dengan hadis-hadis beliau, maka kita akan mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Khatib senantiasa berpesan kepada kaum muslimin, terutama bagi diri khatib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Tepat di hari ini 1 Syawal 1445 Hijrah bertepatan dengan tanggal 10 April 2024 Masehi. Kita memasuki suatu momentum dari dua hal yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kemudian dikutip dan dipiriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau. Disampaikan kepada kita dengan nada yang sangat luar biasa, penuh dengan kebahagiaan dan teriring isyarat ucapan dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW, Imam Bukhari menyampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, bagi orang yang telah menyempurnakan puasa itu, bagi orang yang telah menuntaskan puasa itu, bagi setiap insan yang beriman, yang menjadi alumni Ramadan itu, dia layak mengucapkan dan mendapat dua kebahagiaan, kata Nabi Rasulullah SAW. Hadirin saudara
salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apakah kebahagiaan yang pertama itu? Kebahagiaan yang pertama itu bagi orang yang telah selesai menuntaskan Ramadan dan memasuki dalam suasana Idul Fitri yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nabi pada saat momentum saat ini 15 abad yang lalu telah menyampaikan pesan terus diviralkan saat ini. Kata baginda Nabi, selamat, selamat, selamat. Hari ini kita memasuki momentum yang sangat bahagia karena telah sampai dalam suasana Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua sejati yaitu kebahagiaan saat kita bersama membawa pahala Ramadan kemarin, membawa suasana kebahagiaan berkumpul di Idul Fitri ini, dan perkumpulan ini yang sejatinya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kebahagiaan itu, demikian bahkan Allah menegaskan supaya kita mengekspresikan, menghadirkan rasa gembira dengan menggelarkan banyak takbir. Sejak tuntas kemarin Ba'da Maghrib telah tuntas kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan takbir di seluruh alam. Maka dari itu Allah menyuruh kita mengekspresikan dengan takbir-takbir itu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana menutup rangkaian fikih puasa yang telah dituntaskan itu. Yang mana ketika engkau telah menuntaskan puasa itu, menyelesaikan Ramadan itu, maka Allah berkenan supaya kalian semua, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ekspresikan kebahagiaan kalian, ekspresikan syukur kalian dengan cara menggemakan takbir dan perbanyak takbir. Itu adalah salah satu mengekspresikan diri kita, merasakan syukur kita bahwa kita masih diberikan umur yang panjang dalam sholat Idul Fitri sampai hari raya pada Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Hadirin sedang dimajukan, hadirin sedang sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika orang-orang tersayang kita tidak ikut bersama kita pada hari yang berbahagia ini, maka bertakbirlah, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Maka dengan bertakbir hati akan menjadi tenang. Dan apabila sanak saudara kita atau anak kita tidak pulang untuk hadir bersama-sama kita dalam salat Idul Fitri, berkumpul dengan kita pada hari ini, maka kita diwajibkan juga bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Kembalikan semuanya kepada Allah. Dan juga apabila kita sedang dalam ekonomi yang susah, puasanya kita tahu Allah yang maha kuasa. Hadirin sidang sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan itu apabila kita sabar menghadapinya, maka balasan yang diberi Allah tidak terhingga. Maka tidak ada yang tahu balasannya, kata Allah. Dari kanan, kiri, atas, belakang, aku akan membalasnya tanpa diketahui oleh seorang pun apabila kita selalu bersabar. Dan apabila kita mempunyai harta yang berlebih, jangan lupa bertakbir kepada Allah, karena harta yang kita cari itu bahwasanya ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta itu. Maka dari itu kita selalu mengingat Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, supaya tidak ada sombong dalam diri kita. Karena harta itu hanya titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat, hadirin sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang banyak salah berpikir. Mengapa kita banyak salah berpikir? Ketika kita telah melaksanakan ibadah sholat, ibadah sunnah, telah melaksanakan zakat, telah puasa, telah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan tetapi dalam pikiran kita, mengapa hidupku selalu begini saja? Bahkan Allah kita salahkan. Itu namanya kita salah dalam berpikir. Hadirin sedang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu
bahwasanya ketika tinggi iman kita, ketika naik iman kita, maka ujiannya akan berat. Kita tahu bahwasanya nabi-nabi, rasul-rasul begitu banyak ujian. Itu beliau adalah orang yang soleh, apalagi kita yang penuh bergelimangan dosa. Tentu juga banyak ujian-ujian kepada kita. Jangan kita sampai salah berpikir. Kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW begitu banyak cobaan dan ujian kepada dirinya. Walaupun dia dikasih Allah, tetapi Allah masih menguji baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena pada suatu ketika Nabi Muhammad pergi hijrah ke negeri Taif, bahwasanya ujian yang sangat berat, berdarah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama Islam. Bahwasanya pada di negeri Taif itu kita ketahui bagian telah melaksanakan umrah, haji. Bahwasanya negeri Taif itu sekarang negeri yang sangat sejuk. Di sanalah buah-buahan untuk di seluruh kota Mekah dikeluarkannya. Negeri pada di Taif itulah negeri yang sangat dingin. Itu berkat doa baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada suatu ketika ada gunung, ketika orang Taif mencaci Nabi, melempar dengan batu, maka gunung berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, maka aku akan hancurkan seluruh negeri Taif ini." Lalu itulah kehebatan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan lembut, dengan rendah hatinya, "Wahai gunung, mungkin anak-anak cucunya nanti akan menyembah Allah." Maka dari itu sekarang negeri Taif, negeri yang sangat subur, di sana banyak terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran untuk kehidupan di kota Mekah, umumnya di Jazirah Arab. Hadirin sekalian, hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita kufur atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita teringat sebuah kisah ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW ingin menaiki mimbar pada hari raya Idul Fitri. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Hadis riwayat Imam Huzaimah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni." Maka aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata amin, kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat untukmu, maka aku pun berkata amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Hadirin sedang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu kita membahas sedikit tentang hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Ini banyak kita lihat pada zaman sekarang ini. Sungguh banyak tidak menghargai, tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Bahkan mirisnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad dan Jibril mendoakan dan Nabi Muhammad mengaminkan, celakalah bagi orang-orang yang tidak
berpuasa di bulan Ramadan atau mendapati bulan Ramadan, beliau tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya seluruh amal kita. Maka dari itu kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk selalu mengerjakan amal-amal soleh. Bahkan tidur kita pun menjadi suatu ibadah. Dan bau mulut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sangat disukai oleh Allah daripada wangi kasturi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu kita bersyukur Allah masih memberikan umur yang panjang sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang hadis kedua, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya apa hadirin sidang salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita banyak melakukan kesalahan tidak baik kepada kita, maka kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Pada suatu ketika ada remaja yang ingin berjihad kepada Rasulullah, ingin ikut perang, maka Rasulullah berkata, apakah kamu telah minta izin kepada ibumu? Kemudian menjawab belum, maka minta izinlah dulu kepada ibumu. Begitu disuruhnya untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena setelah Allah baru ibu untuk berbakti. Setelah Allah baru ibu. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita tidak seagama dengan kita, ataupun kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Mengingat dan kesusahan ibu kita ketika dia mengasuh kita, mengandungi kita dari kecil. Maka dari itu, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya pernah mendengar perkataan seorang buya, pimpinan pondok pesantren Darussalam Sinaga. Jadikanlah anak-anak kamu itu anak-anak yang soleh. Maka dari itu, apabila tidak ada anak yang soleh satu orang pun di rumah itu, maka merugilah kita semua. Hadirin sedang salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu mencari atau menjadikan anak-anak yang soleh, tentu kita memasukkannya ke sekolah-sekolah agama, memasukkannya ke sekolah-sekolah pesantren. Karena apa? Karena untuk kita juga. Karena kita tahu bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tiga amalan yang tidak akan terputus dari akhir nanti. Yang pertama rezeki, yang pertama doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga harta yang bermanfaat. Yaitu doa anak yang soleh, karena doa anak soleh yang akan menolong kita ketika kita telah meninggal dunia nantinya. Yang kedua rezeki yang kita berikan dan kita sedekahkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk pembangunan mushola, pembangunan masjid, pembangunan yang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya selalu mengalir kepada kita. Dan yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai ilmu, sebarkanlah kepada sanak saudara kita. Apabila ada yang bertanya, kita mempunyai ilmunya, maka berikanlah ilmu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga, pada jenjang mimbar yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Bahwa penjelasan amin itu ialah celakalah bagi seorang hamba bila ada mendengar nama baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau tidak menjawabnya. Hadirin sidang salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai junjungan kita, mudah-mudahan dengan syafaat yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita mendapat syafaat di akhir kelak. Maka dari itu kita selalu diperintahkan untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan mencintai baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena kata baginda Nabi,
Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surganya nanti. Hadirin sedang jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak butuh kepada kita, tapi kita yang akan butuh kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang terlalu banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dengan banyak pengorbanan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agama Islam. Maka dari itu kita akan mencapai yang namanya suci dan kembali kepada fitrahnya. Dan apabila kita tidak berbakti kepada orang tua, maka setelah sholat id nanti minta ampun, minta maaf kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita yang salah kepada kita. Yang kedua, yaitu apabila di bulan Ramadan kita tidak sempat lagi melaksanakan puasa-puasa dan amal kita masih kurang, maka bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun, dan taubat nasuha. Habis pulang sholat nanti kita mandi taubat, sholat sunat taubat. Mudah-mudahan apa yang kita mintakan diterima ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan mereka Jibril berdoa, apabila ada orang yang memanggil atau menyebut nama baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka kita diperintahkan untuk menjawabnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Ibnu Abbas, jiwa yang suci itulah yang akan kembali kepada fitrahnya. Artinya apa? Kita kembalikan kesucian jiwa kita. Mudah-mudahan kita mendapat fitrahnya yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin itulah tugas singkat pada pagi yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jalla wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا
صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وكمن تنصرنا يا الله يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ورسلك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لهم وارحمهم وآته واعف عنهم اللهم لا ترنا أجرهم ولا تقضينا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر Romi. Allah. Yuk, mana yuk? Ngapa le? Lelo ya. Vlog kau wajib kok. Monetisasi Pak. Allah ini dia. Wallah. Sunnah juga kali. Baik. Weh. Ada usah salah mungkin ya. Rekam aja itu. Aja. Pak, salam. Rumus lah.